Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para hadirin jamaah Masjid Al-Irsyad yang saya muliakan, malam hari ini kita akan berbicara tentang sosok sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas. Nama lengkap beliau Abdullah bin Abbas ibn Abdul Muttalib al-Qurashi al-Hashimi. Ya, beliau merupakan sahabat keturunan al-Hashimi. Beliau termasuk Ahlul Bait. Dan ayah beliau merupakan paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah beliau bernama Abbas, itu paman dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapatkan gelar Habrul Ummah. Habrul itu artinya tinta. Ini gelar yang diberikan kepada ulama yang luas ilmunya. Beliau juga digelari dengan Al-Bahr, lautan, Bahrul Ilm. Lautan itu kita tahu memiliki sifat yang luas dan dalam. Abdullah bin Abbas merupakan sahabat yang ilmunya luas dan dalam. Luas dan dalam. Luas itu mengetahui banyak persoalan, dan setiap yang diketahui, beliau mengetahuinya secara mendalam. Ada orang mengetahui banyak ilmu tapi tidak mendalam. Maka beliau disebut Al-Bahr. Beliau lahir di Syi'ab 3 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lahirnya 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi, dan beliau lahir di saat Nabi dan sahabat serta keluarganya diisolasi, diboikot oleh orang-orang Quraisy. Nabi sallallahu alaihi wasallam diboikot, dan ini ceritanya bisa kita baca di dalam buku sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat boikot itulah Abdullah bin Abbas dilahirkan. Beliau termasuk sahabat yang berwajah tampan, fasih dalam bertutur kata, dan warna kulitnya putih. Dan beliau merupakan salah satu di antara 4 serangkai yang dijuluki Al-Abadilah, yakni 4 orang yang bernama Abdullah. 4 serangkai yang bernama Abdullah, dan semuanya termasuk tokoh-tokoh besar adalah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Amr. Dan Abdullah bin Abbas ini merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di antara sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, salah satunya adalah Abdullah bin Abbas. Selain Abdullah bin Abbas, ada nama Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Jabir,
Anas bin Malik, kemudian istri Rasulullah SAW Aisyah. Itu nama-nama yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ketika kita membaca hadis, itu banyak sekali kita mendapatkan nama-nama ini. Ya, Abu Hurairah, Aisyah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Jabir, Anas bin Malik. Abdullah bin Abbas, beliau seorang sahabat yang luas ilmunya, yang mendalam ilmunya. Ini salah satu faktornya adalah berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abdullah bin Abbas dengan doa Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah anak ini agama. Faqih. Jadi kalau dia faqih, faqih itu orang yang mendalam ilmunya. Kalau kita terjemahkan faqih itu pakar. Ya, kalau faqih biasanya terjemahkan pakar fikih kalau dalam konteks ilmu fikih. Tapi faqih di sini kalau dulu belum ada pembagian ilmu, ya faqih ini adalah orang yang mendalam ilmu agamanya. Maka orang kalau ilmu fikihnya itu mendalam, mengerti tentang berbagai macam perspektif dalam fikih, pendapat-pendapat dia disebut faqih. Tapi kalau yang hanya luarnya saja, tidak mengerti tentang berbagai macam madhab, khilafiyat, dia bukan orang yang faqih. Atau terkadang orang itu disebut dia faqih dalam madhab ini. Artinya dia pakar dalam madhab ini. Dia faqih dalam madhab Syafi'i. Berarti dia memang pakar dalam madhab Syafi'i. Itu makna dari kalimat fikih, faqih. Kata ini yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan Abdullah bin Abbas. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Jadikan beliau termasuk pakar dalam bidang agama dan ajarkan secara khusus ilmu ta'wil. Ta'wil di sini adanya ilmu Al-Qur'an. Maka beliau menjadi Syekhul Mufassirin, bahkan Imamul Mufassirin atau Imamu Ahlil Quran. Imamnya, syekhnya, gurunya, apapun, yang penting beliau termasuk berada di posisi yang tertinggi dalam bidang Al-Quranul Karim, dalam bidang tafsir Al-Quran. Maka kalau antum membaca kitab Tafsir Bil Ma'thur, buku-buku tafsir yang menafsirkan Al-Quran dengan riwayat, baik riwayat dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan riwayat sahabat, selalu kita jumpai nama Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas. Tapi ingat ma'asyiral muslimin, tidak semua yang dinisbahkan kepada Abdullah bin Abbas itu sahih dari beliau. Sama seperti tidak semua yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW itu sahih dari beliau. Maka ada riwayat-riwayat dari Ibn Abbas yang sebetulnya itu secara sanad lemah. Oleh karena itu jangan antum kaget kalau antum membaca ada dua riwayat dari sama-sama dari Abdullah bin Abbas tapi saling kontradiksi. Ya, karena memang ada riwayat beliau yang lemah. Sebagaimana ada riwayat-riwayat di dalam hadis yang lemah. Dan ini alhamdulillah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini, janji Allah untuk menjaga agama ini, Allah ciptakan manusia-manusia yang ahli dalam bidang sanad. Sehingga bisa meneliti, mengkaji dan memilah serta memilih mana yang sahih dan mana yang tidak sahih. Baik dalam riwayat-riwayat dari Rasulullah SAW
maupun riwayat-riwayat dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada yang mengatakan beliau mendapatkan doa dari Nabi tidak hanya sekali. Ada yang mengatakan 2 kali beliau mendapatkan doa dari Nabi. Sekali saja itu sudah cukup. Karena apa yang didoakan oleh Nabi pasti terkabul. Pasti mustajab. Apalagi sampai Nabi mengulang doanya. Salah satu riwayat yang menjelaskan tentang pujian dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas. Ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya. Abdullah bin Abbas bercerita, dan kita tahu ketika Nabi masih hidup, Abdullah bin Abbas itu usianya masih belia. Nabi wafat berapa tahun usianya Abdullah bin Abbas? 13 tahun. Beliau lahir 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi. Jadi sangat-sangat muda, belia. Ada riwayat yang ini merupakan riwayat yang menjelaskan tentang kedudukan serta pujian dan doanya Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir malam lalu salat di belakang beliau. Jadi Nabi salat malam, Abdullah bin Abbas bergabung. Dan ini bukan salat tarawih, salat malam biasa. Dari sini para ulama berkata diperbolehkan seseorang salat sunnah berjamaah. Ya. Namun apa yang tidak dilakukan oleh Nabi secara terus-menerus berjamaah, seperti salat malam, yang jangan dilakukan terus-menerus. Tapi sesekali tidak ada masalah. Dan ini ada riwayat-riwayat yang sahih. Abdullah bin Abbas pernah salat berjamaah dengan Nabi, salat malam. Kemudian Ibnu Mas'ud pun demikian. Abdullah bin Abbas ini bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Abbas, ketika saya berada di belakang beliau, beliau memegang kedua tanganku dan menarikku untuk membuatku sejajar dengan beliau. Jadi ditarik oleh Nabi, disejajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain, beliau berada di posisi kiri, kemudian ditarik untuk berada di posisi kanan. Dan disejajarkan oleh Nabi. Ketika Abdullah bin Abbas disejajarkan oleh Nabi, Abdullah bin Abbas pun mundur sendiri. Selesai salat, Nabi SAW bersabda, ma sya'ni aj'aluka hidai fatakhnis. Ya, mengapa tadi engkau ketika aku mensejajarkanmu denganku, namun engkau melangkah mundur ke belakang. Kata Abdullah bin Abbas, wahai Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, apakah layak seseorang salat sejajar denganmu, padahal engkau adalah utusan Allah yang Allah berikan kepadamu risalah tersebut. Tak pantas saya sejajar dengan engkau ya Rasulullah. Ini yang membuat Abdullah bin Abbas masih kecil. Beliau mundur. Tapi bagaimana jawaban seorang Abdullah bin Abbas? Engkau adalah utusan Allah. Tak pantas saya sejajar berdiri denganmu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW kata Abdullah bin Abbas kagum dengan jawaban ini, dan Nabi pun mendoakan siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Beliau kemudian menjadi seorang sahabat yang senantiasa belajar dan mencari ilmu. Doa dari Nabi sudah didapat. Dan kita tahu doanya Nabi itu mustajab. Dia pasti akan jadi ulama. Tapi Abdullah bin Abbas tidak bersandar dengan doanya Rasulullah. Hanya bersandar dengan doanya Rasulullah.
Lalu kemudian dia tidur-tiduran, main seperti anak-anak yang lain, tidak. Justru itu semakin memacu beliau untuk belajar. Sehingga tidak ada waktu bagi Abdullah bin Abbas kecuali mempelajari warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat-sangat bersemangat untuk mempelajari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi wafat dan beliau masih berusia 13 tahun, beliau pun mengajak sahabatnya untuk mendatangi para sahabat-sahabat senior, artinya yang lebih tua dari beliau. Pernah Abdullah bin Abbas mengajak salah seorang, ayo kita belajar, ini mumpung sahabat-sahabat masih banyak. Coba perhatikan ini ma'asyiral muslimin, ya. Beliau mendapatkan doa dari Nabi, menyerap banyak ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun demikian, selepas Nabi meninggal, terus beliau mencari ada warisan-warisan Nabi yang masih dihafal oleh para sahabat-sahabat, dicari oleh Abdullah bin Abbas. Ini luar biasa. Kita tentu seharusnya lebih semangat. Kita belum mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jaminan kita jadi ulama, tapi malasnya luar biasa. Duduk di majlis ilmu itu, ya Allah, bisa dihitung mungkin dalam usia kita puluhan tahun itu. Abdullah bin Abbas luar biasa. Di mana ada warisan Nabi dikejar oleh beliau. Bahkan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini menunjukkan semangat beliau untuk menuntut ilmu. Beliau pernah mendengar ada sahabat yang mendengar riwayat dari Rasulullah SAW. Ada satu hadis, ada sahabat yang mendengar riwayat yang belum pernah dia dengar. Lalu Abdullah bin Abbas pun mendatangi sahabat tersebut, dan ternyata sahabat tersebut sedang tidur. Lalu kata Abdullah bin Abbas, aku pun menunggu. Dan aku menunggu begitu lama sehingga aku kemudian sampai tertidur dengan berbantal selendangku. Aku tunggu di depan pintunya. Dan sampai kata Abdullah bin Abbas, kita tahu ya, rumah-rumah di zaman para sahabat, ya tentu mereka masih berada dalam lingkungan padang pasir. Ya, berdebu, bertebangan di mana-mana. Maka kata Abdullah bin Abbas, saya menunggu di depan pintunya dan angin menerbangkan debu-debu ke arah wajahku. Ditunggu oleh Abdullah bin Abbas. Sampai sahabat ini keluar, kaget sahabat ini. Sahabat ini mengatakan, ya ibna ammi Rasulullah, wahai putra pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa engkau berada di sini? Kenapa engkau tidak mengutus utusan untuk menemui kami? Kami mendatangi Anda. Karena mereka menghormati Abdullah bin Abbas, putra dari paman beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tahu cintanya Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Apa jawaban Abdullah bin Abbas? Aku berhak untuk mendatangimu. Kenapa demikian, ma'asyiral muslimin? Karena ilmu itu agung di mata mereka. Ilmu itu mulia. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu seharusnya didatangi. Pembawa ilmu itu sangat luar biasa di mata mereka. Tidak pantas, hatta saya keluarganya Nabi, engkau berilmu, saya datang. Ya Allah. Dan ditunggu oleh Abdullah bin Abbas. Kemudian Abdullah bin Abbas pun bertanya kepada sahabat ini tentang hadis. Lalu disampaikan hadis Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ma'asyiral muslimin, ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu tabaraka wa ta'ala beliau mendatangi sahabat besar, sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kita melihat bagaimana mereka saling menghargai, mereka saling memuliakan. Ubay bin Ka'ab ini ketika melihat Abdullah bin Abbas, dia pun Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab didatangi oleh Abdullah bin Abbas, termasuk sahabat besar. Ini kisahnya dengan Zaid bin Thabit radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Ketika bertemu dengan Zaid bin Thabit di tengah jalan, Zaid bin Thabit ulama, sahabat. Abdullah bin Abbas pun menuntun kendaraan Zaid. Abdullah bin Abbas menuntun kendaraan Zaid bin Thabit. Siapa beliau? Keluarganya Rasulullah, sahabatnya Rasulullah, mendapatkan doa dari Rasulullah, orang yang dicintai oleh Rasulullah. Kemudian tidak merasa, oh saya harus dihormati. La, dia melihat ulama, sahabat, dia hormati. Ditonton kendaraannya Zaid bin Thabit. Kata Zaid bin Thabit, tidak pantas kamu melakukan semacam itu, wahai putra paman Rasulullah. Apa kata Abdullah bin Abbas? Beginilah kami disuruh bersikap terhadap para ulama-ulama kami. Beginilah kami diperintahkan untuk bersikap terhadap ulama-ulama kami. Maka Zaid pun segera turun dari kendaraannya dan mencium tangannya Abdullah bin Abbas. Tangannya dicium dan Zaid mengatakan, beginilah kami disuruh bersikap terhadap keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bagaimana mereka mempertontonkan adab, etika. Yang menonjol dari mereka tatkala kita belajar sejarah mereka tidak hanya ilmu, tapi adab dan etika, adab terhadap guru, adab terhadap ulama, adab terhadap sahabat, adab terhadap ahlul bait. Tentu yang dimaksud ahlul bait di sini ahlul bait yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menghormati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti beliau. Kedudukan mereka tinggi jika mereka beriman, bertakwa dan menjadi muttabi' yang mengikuti Rasulullah SAW. Maka antara Zaid bin Thabit dengan Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas menunjukkan pelajaran bagaimana ini loh caranya kita menghormati ulama. Dan Abdullah bin Abbas bukan ulama, beliau juga ulama. Ini namanya apa? Kita belajar adab dan etika. Jadi bagaimana ketawadhuan ma'asyiral muslimin, ini sangat penting sekali. Tawadhu, ya. Dengan posisi yang luar biasa, masing-masing punya posisi. Abdullah bin Abbas punya posisi. Anak pamannya Nabi itu sudah luar biasa itu. Itu membuat beliau menjadi orang berwibawa. Tapi ketawadhuan, dan ini berat, ya Allah, berat. Mungkin kita bisa tawadhu kalau kita belum punya apa-apa. Tidak jadi apa-apa, tawadhu wajar. Tapi kalau sudah mulai meningkat jabatan, mulai dikenal orang, orang sudah mulai tepuk tangan dengan kita, oh itu hati-hati. Itu tawadhu semakin sulit. Apalagi yang terbiasa dihormati, jalan dikelilingi, ya Allah. Tapi mereka mampu menundukkan sifat-sifat kesombongan, keangkuhan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu tabaraka wa ta'ala juga sebagaimana tadi yang saya sebutkan, beliau datang kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala.
Dan kita tahu Ubay bin Ka'ab ini sahabat yang mendapatkan rekomendasi dari Nabi sebagai sahabat ahlul Quran. Abdullah bin Abbas berdatang kepadanya, kemudian bertanya kepadanya. Dan itu yang dilakukan oleh sahabat yang mulia ini. Dan ini pelajaran bagi kita ma'asyiral muslimin. Orang yang sudah pasti mendapatkan doa, mendapatkan keberkahan doanya Nabi. Mereka tidak bersandar dengan doa tersebut. Tidak hanya bersandar dengan doa, tapi terus ikhtiarnya dilakukan. Terus mereka mencari. Dan tidak pernah putus Abdullah bin Abbas dalam mencari ilmu dan mencari peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala beliau termasuk orang atau sahabat yang paling muda. Jadi Umar ini punya sahabat-sahabat yang dijadikan sebagai apa? Teman diskusi. Kalau Umar ada masalah, itu yang dipanggil ada sahabat-sahabat ini. Sahabat-sahabat senior, rata-rata senior semua. Yang paling muda Abdullah bin Abbas. Yang paling muda Abdullah bin Abbas. Pernah suatu kali, sahabat-sahabat ini, Umar, merasa usianya ini masih terlalu muda. Dan mereka tanya, ya Umar, anak-anak kami seusia dia. Dan kenapa kok engkau hanya mengambil Abdullah bin Abbas saja? Majelisnya Umar itu rata-rata sahabat senior yang paling muda Abdullah bin Abbas. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala, kalian ingin tahu kenapa saya memanggil Abdullah bin Abbas dan tidak pemuda yang lain? Saya akan beritahu kalian. Kalian akan melihat alasannya. Umar pun kemudian suatu hari mengundang mereka. Dan Umar mengajukan pertanyaan. Apa yang kalian katakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nasr ayat 1? Idza jaa nasrullahi wal fath. Yani Umar membacakan surat An-Nasr. Apa yang kalian katakan? Bagaimana menurut pandangan kalian terhadap surat ini? Sebagian mereka berkata, kita diperintahkan untuk memuji Allah dan memohon ampunan kepada Allah apabila diberi kemenangan dan penaklukan. Sebagaimana yang tertulis, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kita diperintahkan untuk memuji, beristighfar ketika kita memperoleh kemenangan. Ketika kita mampu menaklukkan. Sebagian yang lain tidak menjawab diam. Lalu Umar berkata kepada Abdullah bin Abbas, bagaimana pendapatmu wahai Ibnu Abbas? Apakah pendapatmu sama dengan apa yang tadi diutarakan? Kata Abdullah bin Abbas, tidak ya Umar. Lalu beliau menjelaskan, surat ini pertanda dekatnya ajal Rasulullah SAW. Surat ini turun pertanda Rasulullah akan wafat. Apa tanda-tandanya? Karena Allah sudah mengabarkan akan datang kemenangan. Dan itu artinya beliau sudah berada di akhir dari perjuangan beliau. Maka kata Abdullah bin Abbas, idza jaa nasrullahi wal fath, itu adalah tanda ajalmu. Seolah-olah Allah berfirman itu adalah tanda ajalmu. Maka ketika ajalmu dekat, bertasbihlah dengan memuji Allah. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya dia maha menerima taubat. Ini namanya faqih. Faqih itu penglihatannya lebih dalam. Dia tahu maksud di balik teks. Nah, apakah sahabat yang lain salah? Tidak.
Karena teksnya kalau datang kemenangan kita diperintahkan. Tapi ada pesan di balik itu apa? Itu tidak bisa ditangkap kecuali orang-orang yang mendalam ilmunya. Dia tahu ini surat sebetulnya pertanda ajar Rasulullah SAW. Dan itu termasuk surat-surat terakhir yang turun. Nabi sudah diberitahu. Kalau sudah dekat ajalnya, bertasbihlah kepada Allah. Perbanyaklah istighfar. Ini juga pelajaran buat kita. Semakin tua itu semakin banyak bertasbih, semakin banyak beristighfar, jangan semakin banyak gosip. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Lihat, kalian sudah tahu jawabannya. Kenapa saya manggil satu-satunya pemuda ini? Bil ilm. Dan dengan ilmu ma'asyiral muslimin, manusia diangkat derajatnya di sisi Allah. Di sisi manusia. Di sisi Allah diangkat selama dia belajar untuk Allah. Dia mengajarkan ilmu untuk Allah. Dan kita sudah tahu bagaimana keutamaan orang-orang yang berilmu. Dan orang-orang yang mengajarkan ilmunya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu wa ta'ala juga memiliki kisah, ya, kita selesaikan sedikit sebentar, memiliki kisah dengan orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij ini orang-orang yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka bahkan memerangi Ali bin Abi Thalib. Ya. Prinsip mereka, siapa yang berbuat dosa kafir. Dan itu muncul di era kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Mereka membuat keonaran. Abdullah bin Abbas ketika berdialog dengan mereka mampu menaklukkan hujah-hujah mereka dan membuat mereka bertaubat kepada Allah. Ketika Abdullah bin Abbas masuk menemui mereka, kata Abdullah bin Abbas, saya tidak pernah melihat orang yang tangan-tangannya itu terlihat bekas dari sujud-sujud mereka dan jidat jabha, dahi-dahi mereka itu hitam karena banyaknya sujud. Saya tidak pernah melihat orang yang lebih hitam dahinya. Tangannya betul-betul keras karena banyaknya mereka sholat. Tapi mereka sesat. Sepakat. Khawarij itu. Kenapa? Semangat berislam tanpa diiringi dengan ilmu. Akhirnya menjadi apa? Menjadi kaum yang justru membunuh kaum muslimin. Mengkafirkan kaum muslimin. Itu dihadapi oleh Abdullah bin Abbas. Kemudian diajak dialog. Sebagian besar menerima. Yang tidak mau menerima, bahkan sebagian orang-orang Khawarij, ya, ini naudzubillah, jangan sampai kita menjadi mereka. Sebagian orang-orang Khawarij ketika Abdullah bin Abbas datang, ini ulama, sahabat, ketika datang mereka pun menyingkir. Jangan mendengarkan orang ini. Jadi kalau sekarang ada kaum muslimin yang kemudian berpikiran ekstrim, meremehkan ulama-ulama besar, ya itu sudah wajar, sudah. Terulang kembali. Abdullah bin Abbas pun berdialog dengan mereka-mereka yang mau diajak dialog. Kemudian sebagian dari mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat dari pemikiran-pemikiran ekstrimnya. Dan Abdullah bin Abbas di akhir hayatnya beliau mengalami kebutaan. Beliau buta, tidak bisa melihat. Dan beliau menghabiskan masa tuanya untuk mengajarkan ilmu. Dan beliau pun wafat. Tentu sebagaimana sunnatullah yang berlaku kepada siapapun. Beliau wafat di Taif. Beliau meninggal dan disebutkan oleh para ulama di dalam cerita yang mutawatir. Allah menunjukkan karamah ketika beliau wafat. Ketika beliau wafat, di kuburannya terdengar seseorang yang membaca Al-Quran, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, ya, irji'i ila rabbik.
Ada bacaan seperti itu dan tidak ada seorang pun yang membaca. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Dicari siapa yang baca, tidak ada. Ketika liang lahat, ketika beliau dimasukkan ke dalam kuburannya. Ini sekilas tentang Abdullah bin Abbas radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Dan sering kali kita mengatakan dan berdoa, mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah bersama dengan Rasulullah dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu tentunya dengan kita mengikuti mereka, dengan kita meneladani mereka. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.